Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semua ya. Allah kodratkan hati kita untuk mau hadir di majelis ini. Dan ini adalah kajian pertama online yang dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Bulan penuh berkah dan hari ini juga kita akan eh, mengkaji kalam-kalamnya. Maka semoga Allah terus hidupkan hati kita. Eh, Mari kita mulai saja kajian kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, eh, karena Allah berkenankan kita untuk menikmati majelis ini, maka mari berikan hadiah untuk ruh baik kita dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Semoga kita semua yang ada di sini adalah yang Allah pilih untuk berjalan di jalan yang lurus. Dan kalau sendiri itu berat, maka bersama-sama ya. You're not alone gitu kan ya di apa namanya teh di tema kajian My Mindful Ramadan ini juga di poster awalnya kayak gitu kan ya. You're not alone. Kalau berjalan sendirian eh, sangat berat ompaknya ya. Tapi Allah udah kasih clue di surat pertama, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami. Maka itu kan selain biar kita tuh jalannya barengan gitu. Alhamdulillah hari ini Allah ketemukan kita bersama-sama, insya Allah soleh semua gitu ya, solehah semuanya. Dan juga Allah izinkan kita berjumpa kembali dengan Umi kita semua, Umi Dia Wulandari ya, yang hari ini siap berbagi ilmu. Kita doakan semoga Umi Dia, Allah mudahkan lisannya, Allah terangi hatinya, dan kita pun seperti itu, mudah menerima ilmunya. Gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang menemukan kesadaran. Kembali menemukan diri ya, kesadaran seperti apa sih? Kenapa juga kita perlu sadar mungkin ya? Boleh langsung ke Umi aja ya. Oh ya, sebelumnya disiapkan dulu catatannya ya. Karena eh, dengan catatan kita bisa mengikat ilmu, kemudian juga nanti bisa dibagikan juga ke orang-orang tersayangnya. Semoga Allah berkahi tangan-tangan yang mencatat, telinga-telinga yang mendengar, dan Allah mudahkan seluruh jasad kita mengamalkan ilmu selepas kita kajian hari ini. Mangga, selanjutnya ke Umi aja ya. Baik, terima kasih Teh Fitri. Mohon maaf saya nih apa laptopnya tidak bisa membuka kamera ya. Oke. Mm-mm. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama lagi di hari Jumat yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan gitu ya kepada kita semua dan bisa memberi kita
peluang gitu ya untuk mendapatkan kebaikan lagi di hari kedua Ramadan ini gitu ya. Nah, insya Allah hari ini tuh kita akan bahas mengenai eh, the scare reset ya, atau kesadaran gitu ya, menemukan kesadaran. Nah, kenapa sih kok penting gitu ya kita menemukan kesadaran diri gitu? Dan kenapa momentum bulan Ramadan ini kita harapkan untuk bisa menjadi sebuah momentum kita menjemput cahaya gitu ya, kembali menjemput cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuh karena kalau di dalam psikologi Islam disebutnya tuh ya 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 kozah gitu ya kozah. Ya kozah itu kesadaran atau keterjagaan gitu. Nah, keterjagaan ini kalau kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Sholikin itu beliau mengatakan ya kozah itu adalah awalul manzili gitu ya. Awalul itu artinya stasiun pertama gitu. Manzili itu artinya perjalanan menuju Allah gitu. Maksudnya gimana nih gitu? Bagi kita gitu ya, bagi kita sebagai muslimah gitu, terutama yang pada saat ini kita hidup di tengah khususnya media sosial gitu ya. Em, ya Qozah itu bukan sekedar tahu gitu, tapi bagaimana kemudian kita itu bangkit gitu ya, bangun gitu ya, dari mungkin keterlenaan, kelalaian gitu ya, tidur panjang kita gitu. Nah, kita mungkin selama ini sudah ya, sudah beramal gitu ya, sudah beramal dengan cara memperbanyak sholat gitu kan, menjalankan puasa seperti hari ini gitu. Bahkan kemudian kita sudah berhijab gitu. Tapi mungkin ada sebagian di antara kita atau bahkan mungkin kita saat ini juga gitu ya sedang merasakan hampa gitu. Nah, kenapa sih kok kita bisa merasa ada kehampaan gitu ya, ada kekosongan gitu di dalam jiwa kita? Karena kita melakukannya itu hanya sebagai eh, apa? ke- Kewajiban gitu ya, kewajiban sosial. Karena orang lain juga begitu gitu ya. Akhirnya kita hanya melakukan supaya kewajibannya gugur aja gitu, melakukan kebiasaan. Nah, jadi tanpa yakozah gitu ya, tanpa kesadaran ini, ibadah kita hanya akan menjadi gerakan fisik gitu. Nah, pada saat kita bersujud gitu ya, mungkin kalau kita tanpa yakozah itu, yaitu hanya aktivitas aja gitu ya. Nah, sementara dengan sebuah kesadaran yang muncul gitu ya, yang kita hadirkan, maka sujud kita tuh menjadi sebuah kebutuhan gitu ya, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban gitu. Kemudian Yakozah ini gitu sebutnya stasiun ya, pemberhentian gitu. Kenapa kita harus berhenti dulu gitu? Kenapa kita harus berjeda dulu? Kenapa kita harus berdiam gitu ya, memaknai gitu? Karena kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang kita tidak sadari gitu. Jadi jangan sampai Ramadan kita kali ini yang tentu sudah berbelas-belas kali kita lakukan gitu ya semenjak kita akil balik gitu. Jangan sampai ini tuh menjadi hanya sekedar aktivitas menahan lapar dan haus gitu. Tapi kita harus belajar gitu ya, kita meniatkan. Mudah-mudahan Ramadan kita ini bisa tentang bagaimana kita mendengar suara hati kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita berhenti sejenak dari semua hiruk pikuk ekspektasi manusia gitu. Ekspektasi manusia tuh ya bukan cuman
em, apa namanya, kata netizen gitu ya, tapi bisa juga ekspektasi orang tua, mungkin ya, ekspektasi pasangan, atau mungkin juga ekspektasi eh, segala sesuatu lah ya gitu, yang mungkin pada akhirnya pernah membuat jiwa kita tuh terombang-ambing gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus berjeda gitu ya? Kenapa kita harus berusaha untuk berhenti nih di perhentian Ramadan ini gitu ya? Tadi sekali lagi kata Ibnu Qayyim, Ramadan ini diharapkan bisa menjadi awalul manzili gitu ya, bisa menjadi stasiun pertama kita dalam perjalanan jiwa kita kepada Allah gitu. Nah, itu tuh karena apa? Karena seringkali kita ditekan sama label-label yang ada di society kita gitu ya. Misalkan pada saat kita belum menikah, mungkin orang-orang tuh akan mendesak gitu ya, akan eh, menuntut gitu. Kapan nikah gitu ya? Kenapa belum punya anak misalkan gitu? Kenapa kok kerjanya seperti itu? Kenapa nggak gini aja gitu ya? Dan segala macam gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan. Kalaupun misalkan kita udah nikah, udah punya anak, ditanya lagi ya, kapan nambah misalkan gitu ya. Kayak nggak ada habisnya gitu kan tuntutan dari lingkungan. Sehingga pada akhirnya kalau kita hidup tanpa kesadaran, maka kita akan terus-menerus merasa gagal gitu ya. Karena kita tidak bisa memenuhi standar, tidak bisa memenuhi tuntutan gitu ya. Nah, Yakozah ini gitu menyadarkan kita bahwa sebetulnya penilaian manusia itu ya akan selalu begitu gitu ya, tidak akan pernah ada habisnya. Sifatnya tuh jadi fata morgana gitu. Nah, dengan yakozah gitu ya, dengan kesadaran, kesadaran ini akan bantu kita punya harga diri gitu. Kesadaran ini akan bantu kita punya izah, sehingga kita tidak mudah dihancurkan oleh apa nih? Misalkan sindiran dari orang tua kita tentang keadaan diri kita yang misalkan dianggap belum lengkap, belum sempurna karena ketiadaan pasangan, misalkan ya, karena ketiadaan keturunan, atau karena kita belum punya pekerjaan yang layak, misalkan gitu ya. Kita juga jadi punya izah nih di depan orang yang mungkin akan menghancurkan kita dengan komentar-komentar negatifnya gitu ya. Sekali lagi itu baik dari orang-orang di dalam lingkaran terdekat kita gitu ya, ataupun orang yang bahkan seringkali tidak pernah tahu kita sama sekali gitu. Saya pernah baca utas seorang dokter Objin ya. Kebayang nggak sih dokter Objin gitu. Jadi beliau sudah sekolah tentunya lebih dari 8 tahun ya. Maksudnya sekolah tinggi gitu. Beliau mengambil sarjana kedokteran yang itu kurang lebih dihabiskan 4,5 sampai 5 tahun. Kemudian ambil koas ya, tentunya kalau mau jadi dokter tuh kan harus koas ya. 1,5 sampai 2 tahun. Kemudian beliau ambil spesialisasi gitu, menjadi dokter obgyn, menjadi dokter kandungan gitu. Ternyata pada saat kumpul keluarga, itu ada keluarganya yang, ih, komen gitu ya, ih kamu tuh salah jurusan tahu, ngapain kamu jadi dokter obgyn gitu. Dan beliau pergi gitu ya, meninggalkan orang yang berkomentar tersebut gitu, karena tentunya eh buat orang yang nggak tahu gitu, ketika mereka ngelihat aktivitas kita tuh ya mungkin akan berkomentar, akan mengkomplain gitu ya, akan ngapain, udah mending gini, jangan gitu, udah harusnya begini gitu. Karena mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang sudah kita lalui gitu ya. Nah, kemudian eh Yakozah ini membantu kita melihat segala sesuatu itu menjadi lebih netral gitu ya.
kita tidak melihat lagi komentar orang gitu ya, kemudian sindiran gitu, cibiran itu sebagai nasib buruk gitu ya, atau misalkan sebagai dendam gitu, yang bahkan kita simpan, kita hoarding gitu ya, kita koleksi gitu ya, wah dikoleksi nih, disimpan gitu ya, sehingga pada akhirnya eh kita jadi fokus pada pelakunya. Siapa orang yang ngomongnya, kita sakit hati sama orangnya, gitu kan? Siapa yang ngomongnya, kita kemudian benci pada kata-katanya, gitu ya. Nah, padahal yakozah ini adalah sebuah wasilah, gitu. Jadi, kalau misalkan kita pahami, ternyata ya Yakozah ini adalah eh, sebuah sarana gitu. Sarana buat apa? Sarana buat kita untuk bisa memberikan kedaulatan pada jiwa kita. Jadi eh, ini tuh mudah-mudahan jadi titik gitu ya, di mana kita tuh memiliki kesadaran penuh gitu. Apa iya diri kita tuh ditentukan oleh nilai-nilai yang diucapkan oleh mereka? Apa iya diri kita itu dibentuk oleh sindiran yang diucapkan oleh mereka gitu? Apa iya kualitas diri kita ini ditentukan oleh penilaian yang dilakukan oleh mereka terhadap kita, yang bahkan mereka tuh nggak tahu seperti apa perjuangan yang sudah kita lakukan gitu. Nah, eh, sebagai orang yang dewasa gitu ya, kita berusaha supaya ya kozah ini menjadi salah satu pintu masuknya kita kepada taubat yang hakiki gitu ya. Karena kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kita sadari gitu. Ketika kita terus gitu ya dikendalikan oleh omongan orang gitu. Ketika kita terus dikendalikan oleh penilaian orang, maka ibaratnya itu kita seperti seseorang yang sedang menyetir gitu ya, dalam keadaan mengantuk gitu, sehingga kita nggak bisa mengikuti rambu-rambu gitu, karena kita bahkan nggak sadar arah kita tuh mau kemana gitu. Nah, maka yakozah ini adalah momentum kita untuk bisa membasuh muka dengan air yang dingin gitu ya. Kemudian kita jadi terjaga sepenuhnya sehingga kita tahu gitu. Sebenarnya kita tuh mau mau nyetir ke arah mana gitu. Sehingga kita nggak terperosok gitu ya ke dalam jurang yang isinya adalah ekspektasi orang lain terhadap diri kita gitu ya. Nah ini yakozah ini adalah saatnya kita memutar arah gitu ya, mengendalikan lagi arah setir kita menuju apa yang Allah mau pada diri kita gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian eh, boleh di next kau. Nah, apa aja sih gitu ya? Kan barusan kita bahas-bahas nih mengenai adanya eh, penghalang gitu ya, atau kalau tadi eh, apa ya, bisa dibilang tuh kayak obstacle gitu ya, masalah-masalah gitu yang mungkin menghalangi upaya kita dalam berjalan, upaya kita dalam membawa gitu ya kendaraan diri kita ini menuju apa yang Allah mau gitu. Apa aja nih gitu kendalanya? Ternyata kendalanya itu kalau kata Ibnu Qayyim itu setidaknya ada tiga gitu. Itu setidaknya ada tiga masalah yang seringkali pada akhirnya membuat diri kita ini terombang-ambing gitu. Dan ternyata kalau kita mempelajari
Di dalam Al-Quran surat Asy-Syam gitu ya. Surat Asy-Syam itu banyak sekali menunjukkan kepada kita bagaimana keutamaan orang yang mensucikan diri gitu. Mensucikan diri itu kan kalau dulu tuh kita mikirnya hawa nafsu. Hawa nafsu tuh keinginan belanja gitu ya. Keinginan untuk apa tenar misalkan. Keinginan untuk punya sesuatu gitu ya. Barang yang mahal, barang yang bagus gitu. Ternyata Ibnu Qayyim notice gitu ya yang disebut mensucikan jiwa di dalam Asyam ayat 9 sampai 10 itu hawa nafsu itu bukan artinya kebendaan saja gitu. Bukan cuman hal-hal yang sifatnya ingin kita capai, tapi juga segala sesuatu yang enggan kita tinggalkan. Seperti apa? Misalkan trauma masa lalu, kata-kata misalkan ya, kata-kata yang menyakiti hati gitu. Ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Saya di usia 21 tahun waktu itu kehidupan rumah tangga kedua orang tua saya tuh mulai mengalami masalah gitu. Sebenarnya sih mereka katanya bermasalah dari tahun pertama, tapi di tahun ke-22 itu puncaknya mungkin ya gitu. Jadi pada akhirnya saya yang baru 21 tahun itu kemudian harus gitu ya, terpaksa gitu ya. Saya terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah, pada saat itu gitu, kata tulang punggung keluarga itu kan kalau sekarang kita nilai gitu ya, ih keren banget ya gitu. Orang tuh bisa jadi tulang punggung keluarga tuh ya berarti dia kuat gitu ya. Terus berarti dia hebat gitu. Berarti dia bisa ada sesuatu, ada sebuah keterampilan atau ada sebuah kemampuan yang bisa membuat dia tuh eh, menanggung gitu ya beban menghidupi keluarganya gitu. Tapi bagi saya pada saat itu kata tulang punggung keluarga itu menjadi sebuah hinaan gitu. Jadi saya tidak melihat kalau diri saya kuat gitu ya. Aduh jadi sedih. Pada saat itu kata tulang punggung keluarga bagi saya adalah sebuah eh, apa? Saya tuh seperti direndahkan gitu ya. Saya tuh seperti mendapatkan penghinaan yang besar gitu. Sehingga pada saat itu saya tidak bisa melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan ke dalam tubuh saya gitu ya, yang justru baru saya sadari sekarang gitu ya. Saya pergi dari jam 5 subuh gitu. Jadi beres sholat subuh tuh saya langsung ngeles qadarullahnya gitu ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillahnya ada tuh anak yang mau ngeles gitu ya sebelum pergi sekolah gitu. Itu sebetulnya kan jalan rizki dari Allah gitu ya. Dia ngeles sebelum sekolah, terus eh apa abis itu saya jam 2:30 saya pergi ke sekolah, ngajar sampai jam 2:30, jam 4:30 saya ngeles lagi sampai jam 4:30, abis itu 4:30 sampai 5:30 saya punya jadwal lagi, abis maghrib saya punya jadwal lagi, yang terakhir itu jadwalnya ada jam 8. Nah, yang jam 8 itu jadi kurang lebih tuh ya sekitar 16 jam saya kerja waktu itu gitu kan. Dan alhamdulillah sehat-sehat aja gitu ya. Kan kalau sekarang suka ada bercandaan gitu kan, kerja-kerja tipes gitu ya. Tapi Masya Allah gitu, waktu itu saya nggak pernah tuh ngalamin tipes gitu ya. Atau sakit apa, bahkan sakit tenggorokan pun kayaknya saya enggak gitu. Padahal waktu itu saya sampai harus apa Insya Allah Teh Dea ya peluk jauh Teh Dea peluk virtual ya. Padahal waktu itu saya pernah tuh rumah saya waktu itu di Ranca Ekek ya di Perumahan Kencana. Saya waktu itu sampai harus ngeles ke daerah Bojong Soang melalui jembatan apa sih eh apa jalan yang baru itu loh. Apa namanya? Saya lupa. Sapan ya. Jadi saya ke Bojongsoang lewat Sapan, kadang hujanan gitu ya. Terus kadang ada momen yang paling takut itu kalau hujannya deras, terus akhirnya saya dijemput sama supir gitu. Saya tuh sampai megangin apa pintu mobil gitu ya. Jadi kalau supirnya gimana gimana saya akan loncat gitu. Itu yang kadang tuh
disyukuri banget gitu ya, Masya Allah gitu. Allah berikan kekuatan fisik sebetulnya gitu ya. Terus saya teh ternyata bisa mikir dengan baik gitu ya, walaupun dalam keadaan penuh tekanan gitu. Terus juga apa, dikasih keselamatan gitu ya. Kalau bukan karena Allah gitu kan nggak tahu gitu harus gimana gitu. Tapi Masya Allah, Allah berikan keselamatan sampai hari ini gitu kan. Nah, jadi bayang-bayang masa lalu ini gitu kan, mudah-mudahan tidak lekat gitu ya. Bayang-bayang masa lalu ini justru eh, kita usahakan bisa kita lihat dari sisi positifnya gitu. Bagaimana Allah mencurahkan banyak sekali kasih sayang dan karunia-Nya sehingga kita bisa tetap kuat gitu ya sampai hari ini gitu. Kalau kata siapa? Siapa tuh? Joy Tobing ya. Nah, tegar sampai hari ini katanya gitu ya. Bukan karena aku kuat gitu ya, tapi karena Allah yang memberikan kekuatan gitu ya. Kemudian yang kedua, ternyata yang mengganggu nih, mengganggu pemandangan di kaca kita kalau seandainya kita lagi nyetir itu gitu ya. Itu adalah pleaser trap gitu. Jadi pleaser trap itu adalah jebakan untuk bisa menyenangkan semua orang. Gimana caranya aku mengikuti keinginan si A, entah itu misalkan orang tua kita gitu ya, atau misalkan pasangan kita, atau ya netizen gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya kita lupa sama diri kita sendiri gitu. Kita jadi nggak tahu harus gimana gitu. Nah, ini eh, apa namanya? Ini pernah tuh saya keluar dari jebakan ini tuh dulu pada saat saya ngerasa gitu ya, saya tuh benar-benar dengan penuh kesadaran melepaskan diri dari jebakan untuk menyenangkan semua orang itu adalah ketika saya memilih pasangan gitu. Jadi pada saat itu tuh nggak ada satupun kayaknya gitu ya orang di sekeliling saya tuh yang eh, menyetujui, yang menyepakati, yang mendukung gitu ya keputusan saya untuk menikah gitu. Jadi teman-teman saya tuh bilang, saya tuh kayak orang yang udah putus asa gitu. Ngapain sih kamu nikah sekarang gitu? Kamu kan masih muda gitu. Bahkan istilahnya tuh ya, sampai lucu-lucunya gitu. Saya sampai sekarang masih suka ketawa gitu. Teman-teman saya tuh bilang, udah kamu nikahnya nanti aja. Kamu cari yang cakepan dikit gitu ya. Masya Allah gitu. Nah itu tuh, kalau misalkan kebayang gak sih gitu. Kalau saat itu saya mengikuti gitu ya. Kalau saat itu saya ngerasa, oh ini orang nggak ada yang dukung saya nih gitu kan. Atau misalkan aku harus dengerin mereka. Mungkin saya nggak akan sampai di titik seperti sekarang gitu. Tapi waktu itu saya sadar gitu. Dan apa yang saya lakukan adalah saya tidak mendengarkan mereka semua gitu. Bahkan waktu itu ibu saya juga nggak setuju gitu. Pada saat itu ada sih pikiran di kepala saya juga. Katanya kan kalau orang tua nggak ridho mungkin itu juga tanda gitu. Tapi saya tidak mau mendengarkan suara itu. Saya fokus aja waktu itu yang saya lakukan adalah saya rutin saum Daud sama sholat tahajud. Itu amalan yang nggak pernah saya tinggalin gitu. Sehingga pada akhirnya saya rasa saya terlepas dari jebakan itu gitu dan saya ngerasa saya punya kendali penuh gitu ya dengan tentunya dengan biiznillah gitu ya tentunya dengan izin dan rahmat dari Allah gitu. Rahmat dari Allah tuh ya kejernihan kita untuk melihat apakah gitu ya suara-suara itu layak didengarkan atau justru suara-suara yang seharusnya tidak kita pedulikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita lupa gitu meminta kepada Allah dan bahkan kita terombang-ambing gitu ya kalau bahasa saya. Kenapa terombang-ambing? Karena nggak pernah ada satupun orang yang pasti sepakat sama keinginan kita gitu. Pasti orang ini bilangnya kamu tuh harusnya gini, orang yang lain mending kayak gini, yang lain bilang ih padahal mah gitu ya. Gak habis gitu ya. Kalau kita ngikutin semuanya, kita nggak akan pernah kemana-mana gitu. Makanya kesadaran ini tuh penting banget gitu. Supaya kita tidak kehilangan diri kita sendiri gitu. Dan supaya kita tetap bisa berada di jalur yang Allah mau gitu. Jangan sampai ya tadi gitu. Kita tuh kayak orang yang lagi nyetir, gak tahu arah, gak ngerti mau kemana.
pada akhirnya kita tersesat gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada false identity. Jadi, false identity itu adalah kita menggantungkan identitas kita pada segala sesuatu gitu yang disepakati manusia gitu. Misalkan gitu ya, kita tuh akan merasa berharga gitu kalau kita sudah menikah gitu. Kita merasa berharga kalau kita punya sesuatu gitu. Kita ngerasa berharga kalau kita misalkan mendapatkan ketenaran, misalkan kayak gitu. Itu melelahkan gitu. Kenapa melelahkan gitu? Karena merasa harga diri kita ditentukan oleh materi itu tidak akan pernah bisa mendongkrak gitu ya. Apa sih namanya? Itu tidak akan pernah bisa ngangkat gitu ya, ngangkat kepercayaan diri kita sendiri, nggak akan bisa gitu. Kenapa? Karena ketika kita diombang-ambing gitu, identitas kita ditentukan sama segala sesuatu yang sifatnya ada di luar diri kita gitu. Misalkan kita belum menikah, kemudian kita ngerasa, ih kayaknya dengan menikah aku udah cukup konten, aku penuh, aku utuh gitu. Kemudian ketika kita menikah, kita melihat, ternyata pernikahan itu tidak seperti di dalam dongeng-dongeng gitu. Ternyata menikah itu menghasilkan masalah baru gitu ya. Habis itu ternyata kita hamil. Hamil tuh mengubah tubuh perempuan gitu kan. Saya tuh dulu abis melahirkan, itu saya ngerasa kayak dugong gitu ya. Terus saya tuh ngerasa kayak, ya aku nggak cantik gitu kan. Kenapa aku kayak gini gitu. Sampai apa sih? Sampai dulu tuh saya ngerasa kayak apa? Nggak percaya diri gitu ya. Terus gimana caranya gitu ya? Gimana caranya aku bisa balik lagi gitu. Seperti aku yang umur 24 tahun gitu kan. Glowing gitu ya. Terus apa ototnya kuat gitu. Kan kenyataannya nggak bisa ya. Ketika seorang perempuan itu hamil, tubuhnya tuh memberikan makan untuk manusia lain gitu kan. Otomatis dia tuh nggak bisa jadi seperti yang dulu gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak menyadari seutuhnya, fase-fase kehidupan kita tuh cuman akan menghasilkan penyesalan-penyesalan baru. Kenapa sih kok aku nikah sama orang ini gitu kan? Kenapa sih kok aku pengen punya anak gitu? Kenapa sih aku melakukan ini? Kenapa aku melakukan itu? Sehingga pada akhirnya suara-suara yang selama ini kita dengar, tuntutan-tuntutan yang selama ini kita ikuti, pada akhirnya hanya akan menyisakan kekosongan. Pada akhirnya hanya akan menyisakan kehampaan. Pada akhirnya akan membuat kita menyesali keputusan-keputusan yang ternyata itu bukan kita gitu ya. Nah, makanya eh, tiga penghalang ini perlu kita perhatikan gitu ya. Mana nih yang mungkin masih mencabik-cabik gitu ya, mengganggu gitu ya. Terus mungkin ya tadi ya kalau bahasa saya membuat kita terombang-ambing gitu ya. Apakah mungkin ada kata-kata di masa lalu yang belum kita terima gitu ya. Kalau kata-kata saya tadi adalah tulang punggung keluarga gitu. Kalau sekarang sih udah biasa aja. Dan kalau sekarang ngedengar itu malah ngerasanya tuh, ya aku keren ya gitu. Maksudnya di masa itu aku keren banget ya gitu. Aku nggak pernah punya utang gitu ya. Terus nauzubillah min dalik gitu ya. Kalau yang lain kan apa buntu-buntu tuh ujung-ujungnya melakukan tindakan yang nggak Allah suka gitu. Aku diselamatin gitu kan. Aku nggak melakukan tindakan-tindakan yang Allah benci gitu. Dan bisa gitu ya sampai hari ini gitu. Dan dulu tuh juga walaupun seberat itu gitu ya. Jadi makan kue tiaw sebungkus dibagi berlima gitu kan waktu itu. Tapi nggak pernah punya utang gitu kan, nggak pernah makan barang haram gitu ya. Nah itu yang Masya Allah gitu, ternyata itu sangat disyukuri gitu. Nah mungkin juga teman-teman boleh ngecek gitu ya, apa sih bayangan dari masa lalu yang mungkin pernah membuat kita tertutup, terhijabi dari melihat luasnya kasih sayang Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, pleaser trap ini
jebakan-jebakan gitu ya yang membuat kita ingin menyenangkan semua orang sampai kita kemudian kehilangan diri sendiri yang pada akhirnya kita jadi punya identitas yang salah yang justru semakin menjauhkan kita dari Allah gitu ya. Nah, kita lanjutin. Yang selanjutnya itu adalah revisit ya. Jadi kalau tadi kita udah, oh yang mana dulu Kaul? Yang ini. Nah, tadi kalau kita udah apa namanya? Kalau kita tadi udah belajar tentang salah apa namanya? Salah ngelihat navigasi gitu ya, tertutup tertutup kabut nih gitu ya kacanya. Nah, sekarang kita berusaha menjadikan Ramadan kita sebagai laboratorium mutmainah gitu. Kenapa nih laboratorium mutmainah gitu ya? Apa apa itu mutmainah? Mutmainah itu gitu. Kalau kita ambil dari kajian psikologi gitu ya, psikologi Islam ya gitu. Jadi mutmainah itu adalah tingkatan hati yang paling tinggi. Jadi tingkatan hati yang pertama itu adalah nafsul lawamah gitu ya, nafsul amarah gitu. Nafsul amarah itu apa? Nah, jadi nafsul amarah itu adalah jiwa yang memerintahkan pada keburukan. Tadi sekali lagi gitu ya, syahwat kita gitu ya, dorongan hawa nafsu itu jangan selalu kita apa? Jangan selalu kita asosiasikan sebagai dorongan ingin beli-beli sesuatu gitu ya, bukan gitu. Tapi bisa jadi adalah segala sesuatu yang memerintahkan jiwa kita untuk melakukan keburukan, misalkan apa? Menyimpan dendam gitu ya, memelihara kekecewaan gitu sehingga pada akhirnya tertutupi gitu ya dari rahmat dan kasih sayang Allah yang besar sekali gitu. Nah, maka di surat Yusuf ayat 53 teman-teman nanti boleh catat dulu ya. Kemudian nanti ditadaburi sendiri ya. Saya bantu membacakan artinya aja. Nah, di dalam Quran surat Yusuf ayat 53 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya nafs itu jiwa ya, nafs itu jiwa. Jiwa itu selalu menyuruh pada keburukan kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Maka Ramadan itu adalah cara Allah gitu, cara Allah membangunkan kita gitu. Ramadan itu adalah cara Allah untuk memberi kita kesempatan tidak mengikuti lagi nafsu amarah ini gitu. Jadi kita untuk apa? Ini tuh reinansnya kita gitu. Kita bangkit nih, kita nggak boleh ngikutin ini terus gitu kan. Nah ya, jadi kita bangkit gitu ya untuk kemudian kita meninggalkan gitu ya. Kita meninggalkan keburukan-keburukan yang selama ini kita simpan gitu. Kemudian tingkatan jiwa yang kedua itu adalah nafs lawamah gitu ya atau jiwa yang terus-menerus menyesali diri gitu. Jadi menyesali diri itu seperti apa? Menyalahkan diri sendiri gitu ya. Eh, apa terlambat menyadari, terlambat mengambil keputusan misalkan gitu. Padahal sebenarnya cahaya Allah, cahaya hidayah itu udah dikasih, tapi kita abai gitu kan. Pada akhirnya kita kemudian menyesali gitu. Ini ada di surat Al-Qiyamah ayat 2. Teman-teman boleh nanti cek ya. Tadabur, kemudian boleh dicari tafsirnya, dipelajari. Mudah-mudahan ini adalah menjadi laboratorium kita ya untuk merasakan mutmainah. Ini ada Ibu Iin ya, Iin Mutmainah. Nah, Masya Allah ya. Nah, apa itu mutmainah? Mutmainah itu adalah tingkatan jiwa yang paling tinggi. Apa itu? Ada di surat Al-Fajr ya, ayat 27 sampai 28. Ya ayuh, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah kata Allah gitu ya.
irji'i ila rodiyatam mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi sebenarnya gini, jiwa kita, nafs kita itu dinamis gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami bahwa nggak apa-apa kita berubah gitu. Dan memang seharusnya kita berubah gitu. Kenapa? Karena bisa jadi gitu ya, suara dunia itu mengecilkan kendali kita pada diri kita sendiri gitu. Nah, maka ini saatnya kita mengendalikan syahwat kita gitu. Bagaimana kemudian kita mengambil alih, jangan sampai diri kita tuh tadi diombang-ambing gitu. Teman-teman, kenapa kenapa bahasanya diombang-ambing gitu? Bayangkan teman-teman lagi ada di atas perahu gitu. Di atas perahu itu terombang-ambing gitu kan. Ombaknya ke kanan ya kita terpanting gitu kan ke kanan gitu ya. Nah, kalau ke kiri ya kita ke kiri gitu. Gak pernah stabil gitu kan. Gak bisa utuh, gak bisa penuh, gak bisa berdiri tegak gitu. Dan itu pastinya sangat melelahkan gitu ya. Nah, maka Ramadan ini tuh kita jadikan sebagai sebuah sarana, sebuah stasiun tadi kalau kata Ibnu Qayyim untuk kita berkata cukup pada penilaian manusia gitu ya. eh Apa namanya? Sekarang kita mulai belajar untuk bisa tetap tenang gitu ya. Misalkan kita dikritik soal pilihan-pilihan apapun di dalam hidup kita gitu ya. Kita tetap tenang karena kita fokus pada apa yang Allah mau pada diri kita gitu. Karena kalau mengikuti keinginan mereka, semua kemauannya beda-beda gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa melakukan muhasabah lapis 3 namanya. Yang pertama, lapisan yang pertama adalah memperbaiki ibadah ritual. Jadi, eh, resonansi namanya. Dampak dari ibadah ritual itu akan langsung ada dampaknya kepada jiwa gitu. Makanya kita perlu memperbaiki ibadah ritual kita gitu ya. Nah, yang selalu saya sampaikan adalah jangan lupa untuk memiliki satu amal andalan gitu ya. Jadi amal yang tidak kita tinggalkan apapun yang terjadi gitu. Amal andalan ini adalah sesuatu yang juga dicontohkan oleh para sahabat gitu ya. Kita mungkin nggak bisa sesempurna Abu Bakar gitu. Yang kata Rasulullah SAW apabila ditimbang ya keimanan Abu Bakar dengan seluruh umat manusia sampai akhir zaman, maka keimanan Abu Bakar itu tidak akan kalah gitu. Kenapa? Karena Abu Bakar itu subuh-subuh itu beliau sudah banyak banget checklistnya gitu ya. Jadi udah sholat tahajud gitu kan, udah nengok orang sakit gitu, udah bersedekah gitu. Sampai-sampai Umar mengatakan, aku nggak tahu lagi harus gimana ngejar Abu Bakar gitu. Kita mungkin nggak bisa semuanya, tapi gitu ya, kita mungkin bisa mencontoh salah satu sahabat, misalkan Bilal, yang senantiasa menjaga wudhu gitu ya. Amalnya menjaga wudhu gitu kan. Nggak kayak Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya gitu kan. Nggak kayak Khalid yang selalu terdepan dalam peperangan, misalkan. Bilal itu menjaga wudhu gitu. Jadi teman-teman, eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah para sahabat yang diabadikan di dalam surat Al Imran ayat 110 gitu ya, kuntum khairu umat gitu. Mereka itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia itu untuk menjadi cermin gitu. Jadi kita boleh ngikutin yang mana disesuaikan dengan kemampuan kita. Mungkin kita nggak bisa kayak Abu Bakar gitu ya, yang udah warawiri sepagi itu gitu. Udah banyak banget amalnya, tapi setidaknya kita tidak meninggalkan seluruhnya gitu ya. Kita miliki salah satu aja amal andalan yang bisa kita betul-betul perjuangkan yang pada akhirnya Allah notice nih aku ngelakuin apa gitu ya. Nah, kemudian lapis kedua dalam muhasabah itu adalah, nah, ini udah mulai lebih personal gitu ya. Kita mengenali emosi apa sih yang sering muncul gitu ya. Kita minta sama Allah gitu, ya Allah, tolong sembuhkan bagian diri kita yang mungkin kita tidak sadari gitu. Mungkin ada kesombongan yang terselip gitu ya. Mungkin ada rasa ingin mengatur segala sesuatu gitu kan.
mungkin ada rasa ya udahlah aku mah nggak apa-apa misalkan gitu ya atau apapun gitu ya. Nah, kita mulai belajar menyerahkan sama Allah, kemudian minta dipulihkan, minta disembuhkan gitu ya. Minta kita disadarkan sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi seseorang yang mencapai derajat mutmainnah gitu ya. Dan yang terakhir adalah lapisan spiritual di mana kita menyadari kehadiran Allah dalam setiap helaan nafas kita gitu. Boleh di next Kak Aul. Nah, revisit ya menemukan bahagia tanpa syarat gitu. Nah, bagaimana nih kita eh, apa namanya menyadari kembali gitu ya. Kita riset kan ya sama kita di di ditinjau ulang, di revisit. eh, untuk yang belum menikah gitu, kita menyadari bahwa bahagia kita itu tidak ditentukan oleh akad kita gitu. Kesadaran diri ini justru adalah yang terbaik gitu ya untuk membantu kita gitu ya supaya kita bisa menjadi manusia yang utuh tanpa label apapun gitu. Kaul punten di back dulu. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang sudah menikah gitu, jangan sampai kita menjadikan suami kita tuh sebagai Tuhan gitu. Segala sesuatu baik dan buruk kita tuh ditentukannya sama dia gitu. Kita ngerasa bahwa suami itu harus ngebimbing, harus mengarahkan, harus apa segala macam gitu. Sampai kita lupa gitu bahwa sebetulnya suami itu tugasnya di dunia adalah untuk menjadi teman perjalanan gitu. Jadi yang jangan sampai kebahagiaan kita digantungkan kepadanya gitu. Tapi kita itu harus sadar bahwa suami kita juga adalah hamba Allah gitu. Allah yang menggenggam hatinya gitu ya. Allah yang menggenggam ubun-ubunnya gitu sehingga minta sama Allah gitu kebaikan dari dirinya gitu ya. Nah, melalui doa-doa kita gitu. Dan yang terakhir, kalaupun misalkan kita gagal dalam pernikahan gitu, kegagalan itu tidak menjadi cap gitu ya, tidak menjadi stempel bahwa hidup kita tuh gagal gitu. Tapi bisa jadi itu adalah sarana Allah membasuh gitu ya. Allah mencuci gitu supaya kita bisa bersandar kembali hanya kepada Allah gitu. Jadi diingatkan lagi, dibangunkan lagi bahwa status apapun yang menempel pada diri kita itu bukanlah nilai diri kita gitu ya. Jadi kita tidak boleh eh, terombang-ambing gitu ya dengan segala sesuatu yang mungkin berusaha gitu ya, berusaha untuk dikendalikan oleh segala sesuatu yang ada di sekeliling kita gitu ya. Boleh di next call. Nah, eh, Ramadan ini kita usahakan menjadi sebuah titik balik gitu ya. Bagaimana kita bisa kembali kepada fitrah kita gitu. Mungkin kalau ada di antara kita yang orang tuanya di dunia mengecewakan gitu ya, eh, kita punya Allah yang Maha Pengasih gitu. Nah, eh, cara kita untuk kembali ke fitrah itu seperti kita sedang mendaki gunung. Puncaknya itu adalah Allah gitu ya. Bayangkan kalau misalkan tas di punggung kita itu penuh dengan batu besar gitu. Batu besar itu ya dia punya label macem-macem gitu ya. Ada yang mungkin kecewa sama ayah gitu kan. Ada yang mungkin kecewa sama ibu gitu. Ada yang mungkin malu karena status gitu ya. Ada yang mungkin takut sama penilaian orang lain gitu kan. Atau misalkan apapun lah gitu ya yang memberati punggung kita. Maka Ramadan ini adalah tempat kita membongkar tas itu.
Ya, kita lepasin, kita bongkar, kita simpan gitu ya. Kita lepaskan, kita simpan gitu ya. Karena em, batunya memang mungkin nggak bisa hilang dari kita gitu. Tapi kita sadar sepenuhnya bahwa kita tidak boleh lagi memanggul itu gitu. Memanggul semua rasa-rasa yang gak enak itu. Karena tadi sekali lagi, mungkin mereka itulah adalah wujud dari nafsu yang amarah tadi gitu ya, menjadi sebuah keburukan yang terus-menerus menghijabi kita, menghalangi kita dari melihat luasnya kasih sayang dan kebesaran Allah gitu. Karena itu, ayo kita lepasin batunya satu persatu gitu ya. Kita sadari bahwa kita nggak seharusnya memberati perjalanan kita dengan label-label itu gitu ya. Boleh di next ke Aul. Nah, eh ini ada tiga cara gitu ya. Nah, ada tiga cara yang bisa kita lakukan. Teman-teman boleh gunakan buku dan alat tulisnya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai belajar gitu. Tadi batu-batu yang mau kita lepasin itu apa aja gitu ya. Misalkan nih, kita tanya sama diri kita sendiri. Apa sih yang selama ini aku lakukan gitu ya, hanya supaya orang lain, entah itu ibu, ayah, tetangga, keluarga gitu ya, tidak kecewa kepadaku, padahal itu membuat jiwaku menderita gitu. Boleh ya, mungkin boleh sambil nulis gitu ya. Nah, coba sekarang teman-teman bayangkan gitu, kalau misalkan label atau kata-kata itu kita lepaskan gitu, apa apa yang akan kita lakukan gitu ya untuk kebahagiaan kita sendiri gitu ya. Coba boleh dilakukan gitu ya. Nah, ini kita berusaha untuk melepaskan ekspektasi gitu karena seringkali kita tuh terpenjara gitu ya. Kenapa bahasanya kok terpenjara gitu? Karena sebenarnya dunia itu luas sekali gitu. Dunia itu luas banget. Tapi kita terpenjara, kita ada di dalam sebuah kotak yang sangat kecil yang dibatasi oleh suara-suara orang lain, oleh kalimat-kalimat orang lain, yang pada akhirnya membuat kita nggak bisa lihat. Ternyata cahaya matahari tuh sangat terik, sangat panas gitu ya. Tapi kita nggak bisa lihat gitu. Kasih sayang Allah itu sangat luas gitu. Alam dunia yang belum kita pijak aja masih banyak gitu. Tapi karena kita terpenjara oleh suara-suara itu, akhirnya kita nggak pergi kemana-mana. Kita mungkin menolak kesempatan-kesempatan yang Allah kasih. Kita mungkin em, membatasi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal baik yang seharusnya bisa kita lakukan karena kita terpenjara oleh ekspektasi itu. Itu ya. Oke, boleh sambil dipikirkan gitu ya. Kemudian yang kedua, melepaskan self-criticism ya. Jadi mengkritik diri sendiri gitu. Terutama buat kita yang perfeksionis gitu ya. Ada beban untuk selalu terlihat hebat gitu, kuat, tangguh gitu ya. Nah, padahal sebenarnya untuk bisa menuju pada tawakal, Allah tuh pengen kita tahu kalau kita itu punya keterbatasan yang banyak sekali gitu ya. Dengan kita pengen terus-menerus bisa mengendalikan segala sesuatu, pada akhirnya kita jadi ngerasa diri kita ini pengaturnya. Kita lupa gitu, kita itu malah menjadi menuhankan gitu ya diri kita sendiri gitu. Nah, makanya di sini coba kita belajar gitu ya, apa sih kesalahan atau kegagalan di masa lalu yang masih sering terus-menerus kita tuntut ke diri kita gitu ya.
Kemudian coba kita bayangkan kalau seandainya Allah memaafkan kita gitu, masa kita masih mau menghukum diri kita sendiri gitu ya. Maka hari ini di tanggal 2 Ramadan ini kita belajar untuk melepaskan rasa bersalah itu karena kita sadar kita itu hanya hamba, karena kita sadar kita itu bukan Tuhannya, karena kita sadar kita itu hanya manusia yang sedang belajar. Mungkin kita pernah salah, mungkin kita pernah terlupa, dan itu nggak apa-apa. Ya, boleh dilanjut ke Aul. Nah, yang keempat, ini bagaimana kita kemudian bisa belajar untuk tawakal. Menyadari apa-apa yang tidak bisa diubah dalam hidup ini akan membantu kita sadar bahwa memang segala sesuatu yang hadir di depan kita itu semuanya memang ujian dan itu dipinjamkan oleh Allah untuk membuat kita menyadari bahwa tempat bersandar itu memang bukan Dia. Kita tawakal itu bukan karena kita pasrah nggak bisa apa-apa, tapi tawakal itu karena kita sadar Allah yang maha besar gitu. Ya, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maka ketika kita fokus terus menerus gitu ya, menginginkan sesuatu diubah sesuai sama keinginan kita, maka yang ada hanya rasa lelah gitu. Dan yang terakhir adalah melepaskan syarat untuk merasa bahagia gitu ya. Ini tuh mungkin akan cocok buat kita yang masih terus-menerus menggunakan eh apa namanya sebuah syarat gitu ya. Aku bahagia kalau aku udah nikah, aku bahagia kalau aku punya anak, aku bahagia kalau mobil aku ganti pakai yang baru, misalkan. Aku begini gitu. Nah, ini tuh waktu kita untuk melepaskan syarat-syarat itu gitu ya. Gimana kita menyadari bahwa aku tuh sudah sangat layak untuk merasa tenang dan dicintai Allah detik ini juga gitu ya, tanpa ada syarat apapun gitu. Ini akan membantu kita ridho gitu ya. Ini akan membantu kita menemukan ketenangan gitu sehingga kita bisa menikmati segala kasih sayang Allah gitu. Boleh di next kau. Nah, teman-teman, eh, ini di depan teman-teman ada sebuah surat ya. Ini sengaja saya berikan. Nah, teman-teman boleh baca sendiri gitu ya. Di sini pun akan saya bantu untuk bacakan gitu ya, supaya teman-teman bisa menikmati suasananya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat cinta untuk jiwa yang sedang pulang. Wahai hambaku yang aku cintai, aku tahu betapa lelahnya pundakmu memanggul ekspektasi dunia. Aku melihat setiap tetes air mata yang jatuh saat kamu merasa tidak cukup bagi orang tuamu, saat kamu merasa asing di mata suamimu, atau saat kamu merasa hancur karena label-label yang dunia berikan padamu. Dengarkanlah suaraku sejenak di tengah bisingnya tuntutan manusia di sekitarmu. Saat kamu merasa sendirian dan ditinggalkan, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Terjemahan Quran Surat Ad-Duha ayat 3. Kamu tidak pernah berjalan sendirian,
bahkan saat kamu merasa paling terpuruk sekalipun. Saat kamu merasa berjarak karena dosa atau luka masa lalu, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Jangan biarkan luka masa lalu membuatmu merasa tak layak kembali kepadaku. Saat kamu merasa harga dirimu ditentukan oleh status atau penilaian manusia, maka ingatlah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Di mataku, kamu bukan label istri, janda, atau belum menikah. Kamu adalah hambaku yang utuh dan sangat berharga. Saat kamu merasa sesak oleh beban hidup yang bertumpuk, ingatlah, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Terjemahan Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Percayalah, aku sedang membentukmu melalui proses ini, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkan sayapmu. Pulanglah kepadaku, lepaskan ransel batumu di hadapanku. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk aku cintai. Kamu hanya perlu menjadi jujur. Aku selalu menantimu di setiap sujud dan di setiap tarikan nafasmu. Dari penciptamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Boleh di next ke Aul. Nah, teman-teman, ini ada eh, sebuah refleksi ya. Nanti teman-teman silahkan lakukan di rumah masing-masing gitu ya. Persiapannya nanti sediakan buku tulis gitu kan, kemudian eh, alat tulis yang nyaman gitu ya. Kemudian nanti berniat dulu di dalam hati dengan niat yang tulus gitu ya. Diniatkan bahwa ketika kita menulis ini, niat kita adalah untuk mengenal diri kita sesuai dengan tujuan pencipta kita gitu ya, bukan untuk menghakimi diri kita. Nanti silahkan caranya itu adalah teman-teman ini seperti sedang mengupas bawang gitu ya. Jadi teman-teman boleh bentuknya itu kayak bawang gitu ya. Nah, nanti itu di sana ada lapisan luar. Lapisan luar itu mungkin label dan eh, gengsi gitu ya, segala atribut duniawi yang mungkin nempel di diri kita, entah itu status pernikahan, pekerjaan, saldo rekening gitu ya, atau penilaian gitu dari orang lain. Kemudian nanti yang kedua adalah lapisan yang kedua, tuliskan dengan jujur gitu ya, kalimat apa yang paling menyakitkan yang ingin kita lepaskan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membayangkan nih ya, kalau kita berdamai dengan diri kita gitu ya, kalau kita bisa membuat hidup kita merasa lebih hidup gitu ya, jiwa kita merasa lebih hidup, apa sih yang mau kita temukan di dalamnya gitu. Nah, nanti em, di paling tengahnya itu kita tuliskan, ya Allah, hari ini aku titipkan beban ini kepadamu.
aku memilih untuk berjalan lebih ringan gitu ya. Nah, itu tugasnya nanti materinya juga akan di-share di grup ya. Jadi nanti bisa dikerjakan mandiri ya. Oke, boleh di next ke awal. Oke, boleh di next ke awal. Nah, teman-teman, pada saat kita barusan berusaha untuk mengupas bawang yang ada di diri kita ini, itu ya pasti kita matanya akan ikut perih ya gitu. Yang harus kita ingat, air mata itu adalah cara Allah untuk mencuci pandangan kita supaya tidak terhijabi lagi oleh pandangan manusia gitu. Semua luka masa lalu ya, entah itu kegagalan pernikahan, tuntutan orang tua yang belum sanggup kita penuhi, itu semua tuh bukan label, bukan stempel, bukan cap gitu ya pada diri kita. Dan itu juga bukan akhir cerita kita gitu. Tapi itu adalah cara Allah mematahkan sandaran kita kepada makhluk gitu ya, agar kita bersandar hanya kepada Al-Khaliq gitu. Dia yang maha menciptakan segala sesuatu. Jadi teman-teman, mulai hari ini berhenti minta maaf karena kita tidak bisa menjadi seperti yang dunia inginkan. Kita tidak butuh akad nikah untuk menjadi utuh. Kita tidak butuh restu manusia untuk menjadi berharga. Dan kita tidak butuh kesempurnaan untuk dicintai Allah. Ramadan ini adalah the scared reset kita, ya. Pulanglah ke rumah yang sesungguhnya, yaitu fitrah penciptaan kita sendiri, gitu ya. Di sana kita tidak akan kecewa, gitu. Karena kita akan menemukan diri kita yang asli, yang tenang, dan selalu cukup apapun adanya kita, gitu ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Robbana zolamna anfusana, wa ilam tagfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jazakillah khair. Eh, Selanjutnya mungkin diserahkan lagi kepada Teh Fitri ya. Mangga Teh Fitri. Subhanallah ya. Baik, Umi, terima kasih ilmunya jazakillahu khairan kasiran ya teman-teman. Kalau bagi saya sih terasa banget ya tadi mengupas bawang gitu lapisan-lapisannya dari awal kita dikenalkan bahwa ya kita itu perlu sadar gitu karena kesadaran itu eh, stasiun awal untuk kita pulang menuju Allah. Kemudian tadi apa ya kita disadarkan tentang hijab-hijab penghalang. Ya, sebuah mindset yang saya juga baru disadarkan ya Teteh, makasih Umi dia, terima kasih gitu tadi. Bahwa ya hawa nafsu itu bukan hanya keinginan-keinginan atau obsesi, tapi ya tadi ya ada trauma, ada luka, ada eh, apa tadi jebakan ya, jebakan pandangan manusia ya tadi yang trap itu. Jadi apa please trap ya yang mengaburkan kejernihan pandangan kita gitu yang akhirnya kita jadi kehilangan identitas kita. Kemudian ya barusan apa yang ajakan untuk mengupas bawang ya tampaknya saat kita nanti merenung dan menuliskannya kita juga akan lebih mengenal diri lagi dan iya ya akan perih tampaknya gitu. Mungkin itu ya
dari sana kita akan pulang kembali menuju Allah ya, dan itulah sejatinya gitu ya, fitrah kita itu seperti itu gitu. Memang Iya. tadi semuanya itu Allah patahkan gitu ya harapan kita pada manusia agar kita kembali menuju Allah, menuju pelukan Allah, dan kita senang ya Mm-mm. gitu. Tenang, betul sekali. Jadi Iya, gimana kalau Teh Fitri perasaannya apa? Kalau teman-teman yang lain perasaannya gimana setelah mendengarkan materinya? perasaannya alhamdulillah tercerahkan ya. Tadi ada sesak tapi apa lama-lama lega gitu, kayak kayak ada yang lepas gitu ketika tadi ya, apa namanya itu, ya cara Allah mematahkan sandaran kita pada makhluk gitu ya, yang kayak Allah Al-Jabar itu emang maksa kita buat ya udah bersandarnya ke Allah aja kayak gitu. Karena kadang mah ya kalau saya sendiri gitu, dia kayak saya tuh udah secara pemikiran mah udah ngerti gitu bersandar kepada Allah. Tapi kan kadang ya tetap aja ya kalau misalnya sama manusia mah tadi tetap ada ya trap gitu ya. Ya tadi alhamdulillah sih teh. Jadi iya kan emang kita milik Allah ya, emang fitrah kita mah kalau misalnya semua apa apa status itu dilepas, kayaknya nggak ada lagi selain selain keimanan, selain ya hamba, hanya hamba gitu, status kita hanya hamba gitu. Masya Allah, betul sekali ya. Kalau teman-teman Ya yang yang lain, lain bagaimana ya? mm-mm, boleh di chat juga boleh kalau nggak mau open mic. Gimana perasaannya setelah mendengarkan materinya? Silahkan. Iya, adakah yang sesak juga, yang lega juga, tapi pada akhirnya merasa bebas dari jeratan pikiran ya, dan hijab yang tidak perlu tadi. Yang lain boleh, ada yang open mic atau mau di chat juga boleh. Ya, boleh di chat ya. Boleh di chat, silahkan. Teh Nora, Teh Tika, Teh Bunga, Teh Tazki, Ambu, ya. Kata Teh Tika menambah ilmu baru, lebih terbuka, lebih ringan. Makasih Umi, salam kami. Sami-sami, Masya Allah, Alhamdulillah. Enggak, yang lain boleh, yang lain. Apa perasaannya gitu ya setelah mendengarkan materi ini atau mungkin ada yang mau ditanyakan juga boleh ya. Oh, Masya Allah. Ambu, Bawang kalau banget. mic-nya dibuka, suaranya serak nggak? Tinggal nangis. Siap. Oke, yang lain Ya, enggak boleh? ya boleh, mau menanggapi, mau curhat, atau mau bertanya juga boleh ya. Ya, Silakan. boleh. Terus mau di chat juga ceritanya boleh ya. Oh, rasanya memang sedang dalam fase ini masih bingung antara memaafkan dan mengikhlaskan. Kata dia. Mm-mm. Memaafkan dan mengikhlaskan. Dua-duanya. Ya, Teh Dea ya. Memaafkan yang sudah terjadi, mengikhlaskan yang tidak bisa kita ubah. Mm-mm. Mudah-mudahan dikasih kekuatan terus ya, Teh Dea ya. Boleh dilanjut. Yang lain mungkin ada lagi. Umi, Assalamualaikum. Astri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh ya ada teman yang waktu kemarin ikutan kajian di samping Sri tetangga mau bertanya, Tuh. malu katanya. Gini katanya seperti ini pertanyaannya tuh. Beliau tuh udah menikah, dari tahun berapa? Oh, udah 7 tahun menikah. Mm-mm. Ya memang belum
dikasih ngomongan lah sama Allah gitu ya, gitu. Nah, yang ingin ditanyakan itu adalah bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau lingkungan sekitar mengenai kapan punya anak. Ih, udah punya ini, udah punya kan, Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan itu Mm-mm. merespon untuk dirinya sendiri dan responan untuk orang lain gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, eh jadi ingin mengajak suami itu eh ngontrak gitu maksudnya tuh. Jadi kan masih satu rumah dengan orang tuanya suami gitu. Nah, bagaimana cara mengajak suami untuk ayo gitu, eh, ingin sekali hidup berdua gitu. Jadi bagaimana caranya untuk mengajak suami gitu ya, supaya bisa keluar dari rumah itu gitu. Mm-mm. Seperti itu katanya pertanyaannya. Mm-mm. Ya, udah. Oke, terima kasih. Ada lagi, boleh? Di chat ini ada ya, Mi ya? Mm-mm. Ya, ketika Umi mau tanya, kalau misalnya untuk orang tua, kita rasanya ingin memberikan yang terbaik terus. Ingin lebih unggul dari yang lain. Tapi kita capek. Kita harus gimana ya, Umi? Katanya lihat di medsos harus meninggalkan hal-hal yang bikin kita sakit. Tapi ini datangnya dari keluarga sendiri. Hatinya jadi semakin sakit, bingung. Harus tetap tinggal bersama, tapi menyakitkan atau pergi, tapi hati juga nggak tega. Makasih, Umi. Itu jawabannya ada di bawah ya. Mau dijawab dulu? Ini yang apa? Yang sebelumnya tuh jawab apa pertanyaannya teh? Semua orang yang penting jadi favorit Ah, Allah ya, Masya Allah. Oke, baik, kita jawab satu-satu subhanallah. mungkin ya, Teh Fitri ya. Ya, ya. Tadi eh jadi, setengahnya teh free dulu ya. heeh, heeh. Jadi gimana sih nih kalau misalkan kita dapat pertanyaan kapan punya anak gitu ya, itu juga pernah saya alami gitu kan. Karena waktu itu di awal pernikahan tuh saya keguguran 3 kali gitu ya. Nah, pertama yang harus kita ingat, ketika orang nanya itu sebetulnya bukan karena peduli kan. Ini ya, ini harus dicamkan baik-baik ya. Ketika ada Dicamkan. orang nanya, ya, orang nanya, kenapa sih kok belum nikah? Kenapa sih kok belum punya anak? Yang harus pertama kali kita tanamkan di diri kita, mereka itu tidak benar-benar peduli. Apa coba? Mereka tuh hanya kurang, ya, benar, ya. Mereka tuh hanya kurang apa? Ini mah fakta, tapi ya, dakumaha. Ini mereka itu sebenarnya kurang bahan untuk merasa bahagia. Salah satu cara mereka bahagia adalah dengan mendengarkan kenyataan pahit yang dialami orang lain. Itu kita harus sadar gitu. Jadi jangan sampai pada saat kita ditanyain tuh kita malah jadi kepikiran buat ngasih laporan medis, terus rencana-rencana kita mau berobat kemana, mau apa segala macam. Itu nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Kenapa? Karena itu tadi gitu. Mereka tuh bukan bener-bener pengen tahu gitu atau karena peduli, enggak gitu ya. Tapi itu tuh karena mereka sebenarnya kurang ya kebahagiaan sehingga mereka tuh ngerasa kalau mereka eh, menekan kita, mereka bisa nambah tuh rasa bahagianya gitu. Jadi kita ngeresponnya gimana nih? Responnya yang pertama tuh sebenarnya tuh ya, responnya tuh tenang ya, kita harus tetap tenang gitu ya, tenang di luar dan selesai di dalam. Apa maksudnya? Kita sadar apakah yang ngorder punya anak atau enggak tuh kita, kan nggak bisa gitu ya. Terus yang teman-teman juga yang pengen nikah gitu kan kita tuh nggak bisa, sok atuh ya Allah ya teh kumaha dah aku teh gini-gini, kan nggak bisa gitu ya. Saya pernah baca buku namanya Kuantum Ikhlas. Jadi di situ tuh ini tuh kisah tentang seorang dokter, maaf,
Kisah seorang dokter kandungan yang beliau menikah 30 tahun dan belum punya anak. Dan beliau tuh mengatakan di sini letak keikhlasan seseorang gitu. Allah Subhanahu wa taala tuh ingin membuktikan bahwa yang berkehendak itu bukanlah manusia, tapi Allah. Allah tuh pengen kita sadar, nggak semua di dunia ini bisa kita kendalikan. Termasuk sama si mulut netizen itu, gitu ya. Jadi ketika netizen ngomong kapan punya anak, kalau kita tahu mah, kita mah pengennya sekarang, gitu ya. Bener nggak? Ya kan? Yang ditanya kapan nikah, gitu ya. Yang ditanya kapan punya anak, ya kalau kalau ditanya kapan mah kita pengennya sekarang, gitu kan. Tapi sayangnya, kita kan nggak tahu, nggak bisa ngatur, gitu ya. Nah, makanya caranya adalah diresponnya tuh tenang aja gitu. Kita sadar bahwa ini tuh nggak bisa kita kendalikan. Ya, jadi nggak usah dicari jawabannya. Ya, jadi kalau misalkan ditanya kayak gitu, ya doain aja ya, misalkan gitu ya. Jangan suka cerita-cerita, diungkapin rencana-rencananya. Gak perlu, dah sesungguhnya mereka tidak peduli, cuman kepo aja, ya. Terus abis itu, kalau misalkan ngomongnya udah serius banget gitu ya, udah ngeganggu, kita perlu ngasih statement yang sedikit serius gitu ya. Makasih ya perhatiannya gitu. Tapi kita berdua aja udah bahagia. Nah, itu bagus ya. Jadi biar dia paham gitu ya bahwa kebahagiaan orang itu nggak selalu karena ada anak gitu. Ayah oge gitu kan rumah tangga yang udah ada anak malah pusing gitu ya. Jadi nggak usah ngatur-ngatur rumah tangga orang untuk bisa bahagia dengan cara harus punya anak gitu kan ya. Terus pertanyaan yang kedua, gimana nih kalau misalkan gitu ya, sekarang keadaannya masih bersama dengan saya memberikan saya sekarang bilang kayak gini, yuk pindah rumah yuk, misalkan gitu tuh nggak mungkin kan gitu ya. Jadi tentunya caranya ini harus panjang gitu. Kita harus ajak ngobrol dulu gitu ya suami. Nah, kemudian cara mengobrolnya juga bukan jangan kita bilang misalkan ini apa keluarga kamu tuh suka ikut campur misalkan atau ini rumahnya berisik aku nggak betah misalkan. Nah jangan kayak gitu gitu ya, tapi kita bisa menggunakan namanya itu iMessage. iMessage itu apa? iMessage itu pesan dengan asertif gitu ya, jadi mengungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Jadi misalkan aku tuh pengen deh punya sendok sendiri, beli garam sendiri, karena selamanya ketika kita masih sama orang tua itu kita kan nggak akan mikirin hal-hal seperti itu ya, karena pasti disuplai dan pasti akan menggunakan barang-barang milik orang tua gitu ya. Jadi kita coba ngomongnya kayak gitu gitu ya. Terus supaya kamu juga bisa jadi raja di rumah kamu sendiri gitu kan. Seperti itu. Terus apa namanya? Supaya kita bisa belajar rumah tangga gitu, kompak berdua ya. Nah, yang pasti apa namanya? Pasti akan panjang prosesnya. Terus kita kita eh, apa penuhi dulu gitu ya. Kita jalan sedikit-sedikit. Terus kita yakinkan juga bahwa dengan terpisah, hidup terpisah itu bukan artinya nggak bisa silaturahim gitu kan. Hidup terpisah itu bukan artinya tidak bisa apa namanya tidak bisa berbakti gitu. Kita kan tetap berbakti, hanya mungkin rumahnya nggak bersama-sama gitu. Terutama di malam hari gitu ya, kita punya privasi sendiri, misalkan kayak gitu. Nah, ini bisa kita ungkapin secara bertahap gitu ya, Teh ya. Jangan langsung dan memang nggak bisa langsung gitu. Kita harus pelan-pelan ngajak ngobrolnya gitu dan jangan lupa minta Allah melembutkan hati kita dan juga hati beliau gitu sehingga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Teteh dan keluarga ya. Begitu Teh Sri. Ya, Umi, jazakillah khair atas jawabannya. Sudah Amin. direkam, katanya. Oke. Oke, baik.
Ya, yang kedua ya Teh Fitri pertanyaannya, eh kalau misal untuk orang tua nih, kita rasanya ingin memberikan yang terbaik, ingin lebih unggul dari yang lain. Nah, jadi sebenarnya masalahnya kan bukan dari kita ingin memberikan yang terbaiknya ya, tapi karena ada rasa persaingan itu yang membuat lelah. Ini kan dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi, ketika kita memberikan segala sesuatu, bahkan di dalam hadis itu disebutkan, kalau tangan kanan memberi, maka tangan kiri nggak boleh tahu gitu. Ini tuh membantu kita untuk menyadari bahwa apa yang kita berikan itu seharusnya kita bisa lupakan. Jadi jangan pengen di notice, jangan pengen dianggap gitu ya. Ini sebetulnya bisa kita tanamkan kepada siapapun. Jadi pada saat kita memberikan segala sesuatu, itu kita ingatnya kayak kita berbuat baik di jalan geningan. Apakah pada saat kita berbuat baik di jalan, misalkan ya, punten, misalkan kita ngasih ke pengemis, kan tidak semua pengemis mengucapkan terima kasih ya, ya nu leos leos misalkan gitu. Nah, apakah kita kemudian ambak-ambakan ketika pengemisnya tidak berterima kasih? Biasa nama hente ya. Bae we da emang nama lagi pengemis. Nah, ini teh harusnya mah bisa kita terapkan untuk semuanya gitu. Jadi kalau kita udah memberi, gak usah diingat-ingat lagi. Jangan pengen di notis-notis gitu. Biarin pemberian kita itu hubungannya dengan Allah. Allah yang akan catat, Allah yang akan kembalikan kepada kita menjadi amal baik kita gitu. Nah, kemudian kalau misalkan rasa persaingan ini gimana dong cara untuk menyembuhkannya? Nah, ketika kita merasa ingin lebih unggul daripada yang lain gitu ya. Nah, maka ini saatnya kita memohon kepada Allah untuk dibersihkan dari penyakit hati tersebut gitu. Minta sama Allah supaya hati kita tuh dibersihkan, diluaskan, dilapangkan. Pada saat kita berbuat baik kepada orang tua, maka perbuatan baik kita itu sebetulnya adalah eh, itu tanaman kita sendiri nanti akan dipanen untuk kita sendiri, gak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi jangan pengen saingan. Justru kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang bisa memberikan lebih baik lagi, alhamdulillah. Jadi nggak jadi beban kita semuanya. Jadi alhamdulillah orang tua kita teh banyak disayang gitu kan ya. Oh nggak mintanya sama kita aja gitu. Nah jadi apa ini justru menjadi pembuka ya, alhamdulillah nih kita jadi sadar gitu ya bahwa ada rasa ingin bersaing gitu ya, ada rasa nggak mau kalah dari orang lain nih. Kita minta supaya Allah bersihkan, supaya Allah berikan kekuatan sehingga nanti kita bisa melangkah menjadi orang yang lebih fokus kepada penilaian Allah gitu ya, bukan karena ingin dilihat gitu ya, bahkan oleh orang tua kita sekalipun gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, em, ini kayaknya mah berarti tinggal bersama orang tua ya. Tinggal bersama orang tua gimana? Kalau tinggal bersama sama orang tua itu udah pasti gitu ya. Kita akan mengalami gesekan. Itu mah sunatullah. Itu mah udah apa ya? Maksudnya udah template ya. Udah template. Namanya dekat itu pasti kita ada masalah gitu. Jadi tinggal bagaimana apa respon kita gitu. Apakah semua masalah itu akan kita jadikan sebagai masalah gitu, ataukah ada yang kita let it go gitu ya, udah nggak apa-apa gitu. Karena salah satu kunci supaya kita bisa eh, bangkit itu adalah pada saat kita belajar untuk menyerahkan gitu ya segala sesuatu yang nggak bisa kita ubah gitu. Jadi kayak gini, misalkan kalau orang tua kan udah ada sifatnya sendiri ya, apalagi kita sebagai sebagai anaknya harusnya udah paham lah gitu ya orang tua kita kayak gimana gitu. Jadi belajar sedikit-sedikit, kalau nggak perlu dijawab nggak usah dijawab gitu ya. Kalau misalkan
apa namanya akan melukai, ya udah dihindari dulu percakapannya, misalkan gitu ya. Kemudian apa gak perlu ditanggapi semuanya gitu. Bawa heureuy gitu ya. Jadi jangan segala sesuatu yang dilemparkan itu dimasukin ke hati gitu ya. Kalau anak saya belajar dari anak saya yang kedua. eh Anak saya tuh bilang dia tuh kalau ngedengar kata-kata yang gak baik gitu ya, yang gak enak, itu dia akan membuat filter. Kenapa dia membuat filter? Karena hati kakak teh bukan tempat sampah gitu. Jadi tidak semua hal boleh dimasukkan ke dalam hati gitu. Jadi coba kita filter mana yang baik, baru disimpan, dibagus-bagusin gitu ya, dikasih tempat istimewa. Sisanya kalau nggak baik, let it go aja gitu ya. Mungkin itu ya pelan-pelan Teh Tika ya kita minta supaya dilembutkan hatinya sama Allah, banyak-banyak berdoa gitu ya. Ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinik gitu ya. Minta dilembutkan hati kita, minta dibantu supaya respon kita teh gak terlalu kenceng gitu ya. Gak dalam mode waspada, tapi kita bisa lebih tenang menghadapi segala sesuatu gitu ya. Insya Allah, barakallahu fiik. Teh Fitri, ini udah 11.51. Iya ya. Oh, sudah 51 di saya 11.44. Oh, Mau kita, mau kita udahan aja. mungkin Ya, ya. mau Nanti zuhur ya. pertemuan berikutnya kapan Teh Fitri mungkin boleh diumumkan. Pertemuan selanjutnya adalah tanggal 25 Februari ya, hari Insya Rabu. Allah. Insya Allah. Masih di jam yang sama ya, pukul 10 sampai 11 lebih ya, sampai zuhur mungkin. Insya Allah. Ya, alhamdulillah masih seri kelanjutan dari hari ini ya. Kalau bagi saya hari ini tuh beneran kayak ya emang reset gitu. Ah, apa? Ya jadi reset ulang gitu ya. Reset ulang kembali ke nol lagi. eh jadi hamba aja gitu yang nggak perlunya ya udahlah. Kemudian kalau bagi saya sih tadi ini teh apa? Iya, kalau misalnya kita tidak mempedulikan apa kata orang lain dan cukup jadi hamba gitu, kayaknya kita juga punya kendali yang lebih ya gitu. Tadi apa sih? Betul. Ya Mm-mm. udah jadi apa namanya? eh Ya lebih leluasa gitu untuk bergerak ya karena kita tidak lagi eh, apa namanya mempedulikan bukan mempedulikan tapi kan bukan berarti kita tidak peduli juga tapi kita lepaskan Iya, pikiran iya. dan segala Mm. sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ya. Betul. Dan, Jadi maksudnya lebih apa? Kita lebih sadar gitu. Mana sih yang memang kita apa? Misalkan gitu ya. mm-mm, Kalau saya sendiri misalkan gini, em, apa waktu itu tuh pernah ada salah satu momen gitu di mana orang tua tuh pengen ngerenov rumah gitu. Padahal rumahnya kan masih baik-baik aja gitu ya. Cuman memang dari dulu tuh mereka sangat kan kita kita paham ya, maksudnya karakteristik orang tua kita tuh kayak gimana gitu. Jadi memang karakteristik orang tua saya tuh sangat peduli banget apa kata orang gitu. mm-mm, Jadi kayak rumah bagus tuh bukan untuk dinikmati, tapi untuk dapat dipuji orang gitu untuk kata orang tuh gini walaupun misalkan saya tuh bantu untuk segala sesuatu yang memang sangat urgent, sangat penting, sangat perlu. Ini kan rumahnya nggak apa-apa gitu, kecuali emang rumahnya tuh udah kayak apa, tidak layak huni misalkan gitu ya. Terus akhirnya saya memutuskan ini salah satu pencapaian terbesar saya sebagai alumni People Pleaser juga ya. iya. Jadi saya juga alumni ya, saya juga survivor penyintas, saya juga penyintas People Pleaser. Jadi tepat setahun yang lalu itu saya memutuskan sebuah keputusan besar di hidup saya yang sangat beresiko. Jadi saya menolak membantu keinginan ibu saya karena ingin ya, bukan butuh ya, keinginan ibu saya untuk merenovasi rumah, tapi saya memutuskan untuk pergi umroh. Itu kan sangat, maksudnya itu udah Ya, siap banget perang dunia ketiga kan gitu ya. Tapi saya ngerasa
waktu itu saya ngerasa banget gitu ya pada saat saya jalan gitu ya, pada saat saya pertama kali sampai di Madinah, pada saat kaki saya melangkah tuh saya ngerasa saya tuh menang gitu. Saya tuh menang karena I choose myself gitu. Saya ngerasa saya Hmm. memilih diri saya dengan baik, saya membuat keputusan baik buat hidup saya gitu ya, sehingga saya ngerasa ya saya nggak lost control gitu. Hmm. eh apa saya punya kendali pada diri saya gitu, dan saya ngerasa ya jiwa saya tuh menjadi hidup gitu, dan ya tetap aja kan ibu saya tetap ngantar saya gitu kan apa segala macam sih, dan kehidupan ternyata berjalan normal tidak seperti yang kita bayangkan, pemirsa. Subhanallah ya. Itu mungkin ya salah satu ceritanya. Jadi seringkali kita tuh terlalu takut untuk mengambil keputusan karena bayang-bayang kekhawatiran, kecemasan kita gitu. Padahal tidak semua kecemasan itu juga terjadi gitu. Mm-mm. Iya, terima kasih banyak Umi. Tadi suka banget sama kata-kata yang kesadaran itu bikin kita punya izah gitu ya. Dan Iya, sarana memberi kedaulatan jiwa gitu ya. Contohnya kan betul. barusan kayak Umi itu. Jadi ya, ya kita percaya dengan apa yang kita putuskan tanpa terperosok oleh ekspektasi orang lain. Karena kita berhak Betul. ya. Betul. Bukan apa maksudnya? Ya karena Iya kita bukan kan juga egois ya. boleh ya. Hmm. Gitu. Iya, alhamdulillah ya. Hmm, semoga menjadi serum mental dan juga hati yang penuh nutrisi ya untuk meraih gelar untuk meraih apa tadi tingkatan mutmainah gitu ya hari ini itu semoga menjadi pembukanya kemudian nanti insya Allah di hari Rabu kita akan lebih dalam lagi ya karena insya Allah itu tentang menemukan diri gitu ya Mia. Insya Allah, iya betul. Ya, semoga Allah mudahkan kita berarti bertemu kembali dan juga semoga Allah mudahkan kita mengendapkan ilmu hari ini ya. Nanti boleh akan di-share kan Mi ya materinya yang Iya tugasnya betul. tadi. Oh ya, boleh Mm-mm. boleh kita kerjakan dengan niat yang tulus. Semoga kita benar-benar pulang ke Allah ya setelahnya. Baik, jazakumullahu khairan kasiran Umi atas ilmunya Amin. hari ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah menyimak, yang sudah berpartisipasi diskusi ya. Eh, Sekali lagi, semoga Allah mudahkan kita untuk eh, mengamalkan apa-apa yang sudah kita terima hari ini. Saya mohon maaf apabila selama sesi ini ada banyak kesalahan kata-kata gitu ya. Eh, dan untuk menutup majelis kita, kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astagfirullah. subhanaka ini kuntu minal zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, sampai jumpa di hari Rabu di jam yang sama ya. Sekali Insya lagi Allah. semoga Allah mudahkan. Ditutup Amin. saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.